أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Atau pertempuran. Yang pertama adalah Sariyah Abdullah bin Rawahah terhadap Usair bin Razam. Ini adalah misi Abdullah bin Rawahah yang terjadi di Khaybar pada bulan Syawal tahun 6 Hijriah. Secara rinci dijelaskan bahwa ketika Abu Rafi Salam bin Abi Huqaiq dibunuh, orang-orang Yahudi mengangkat Usair bin Razam sebagai pemimpin mereka. Ia lalu berdiri di hadapan orang-orang Yahudi dan berpidato, "Demi Allah, setiap kali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi atau mengirim seseorang ke tempat Yahudi, mereka selalu saja berhasil mencapai tujuannya. Akan tetapi, aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh rekan-rekanku." Orang-orang Yahudi bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan?" Usair bin Razam menjawab, "Aku akan pergi ke suku Ghatfan, mengumpulkan mereka, dan kita akan masuk dan menyerang rumah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang menyerang musuhnya di rumahnya sendiri, ia pasti akan mencapai setidaknya sebagian dari tujuannya." Orang-orang Yahudi lalu menanggapi, "Pendapatmu sangatlah bagus." Ia kemudian pergi ke suku Ghatfan dan suku-suku lainnya, berusaha mengumpulkan mereka untuk berperang melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengirim Hazrat Abdullah bin Rawahah bersama 3 sahabat beliau lainnya secara rahasia pada bulan Ramadan untuk mencari kebenaran berita tersebut. Menurut rincian yang ditulis oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keadaan ini, beliau segera mengirim sahabat Ansar Hazrat Abdullah bin Rawahah bersama 3 sahabat lainnya ke Khaybar. Mereka diperintahkan untuk pergi secara diam-diam, mengumpulkan informasi, dan agar kembali secepatnya. Abdullah bin Rawahah dan rekan-rekannya pergi dan berhasil mengumpulkan informasi secara rahasia dan membenarkan bahwa berita tersebut adalah benar. Mereka bahkan dengan cerdas berhasil berkeliling benteng Khaybar dan mendekati tempat pertemuan Usair bin Razam, di mana mereka mendengar langsung dari Usair dan pengikutnya tentang rencana mereka untuk melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang sama, seorang non-Muslim bernama Kharijah bin Husail kebetulan datang ke Madinah dari Khaybar dan membenarkan laporan dari Abdullah bin Rawahah, mengatakan bahwa dia meninggalkan Usair dalam keadaan sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah.
Setelah mendapat laporan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim rombongan 30 sahabat di bawah kepemimpinan Abdullah bin Rawahah ke Khaybar. Meskipun riwayat-riwayat tidak menjelaskan perintah khusus apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukan ini, tetapi dari percakapan yang terjadi di Khaybar antara Hazrat Abdullah bin Rawahah dan Usair bin Razam, terlihat bahwa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengundang Usair ke Madinah dan membuat suatu perjanjian yang bisa menghentikan hasutan dan menciptakan kedamaian di wilayah tersebut. Dalam keinginan ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan siap untuk menerima Usair sebagai pemimpin wilayah Khaybar, asalkan ia berhenti menghasut melawan kaum muslim di masa depan. Ketika rombongan Hazrat Abdullah bin Rawahah tiba di Khaybar, pertama-tama mereka meminta jaminan keamanan dari Usair bin Razam untuk mengadakan pembicaraan dengan mereka, yang mana ini menunjukkan bahwa keadaan pada saat itu sudah sangat berbahaya, sehingga kaum muslim khawatir akan terjadinya pengkhianatan selama pembicaraan. Usair menyetujui dan berjanji bahwa hal itu tidak akan terjadi. Tetapi dia juga meminta jaminan serupa dari Abdullah bin Rawahah bahwa mereka juga tidak akan menyakitinya. Namun, Hazrat Abdullah bin Rawahah lah yang memulai hal ini, dan ini menunjukkan dari pihak mana sebenarnya ancaman itu berasal. Setelah kesepakatan ini, Hazrat Abdullah bin Rawahah memulai pembicaraan dengan Usair, menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membuat suatu perjanjian damai dengannya untuk menghentikan peperangan, dan cara terbaik untuk ini adalah ia sendiri datang ke Madinah untuk berbicara langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika perjanjian semacam ini tercapai, Abdullah berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memperlakukannya dengan baik dan mungkin mengakuinya sebagai pemimpin resmi di Khaybar. Usair yang sangat ambisius atau mungkin menyimpan niat tersembunyi lainnya menyukai usulan ini, atau setidaknya berpura-pura menyukainya. Namun, ia mengumpulkan para pemuka Yahudi Khaybar untuk meminta saran mereka tentang tawaran dari kaum muslim ini. Orang-orang Yahudi yang dibutakan oleh kebencian umum mereka terhadap Islam umumnya menentang usulan ini dan mencoba mencegah Usair dengan mengatakan bahwa mereka tidak percaya Muhammad SAW akan mengakuinya sebagai pemimpin Khaybar. Namun Usair yang lebih memahami keadaan tetap pada pendiriannya dan berkata, "Kalian tidak tahu Muhammad SAW sudah tidak ingin dengan peperangan ini dan sungguh-sungguh ingin menghentikan pertempuran dengan cara apapun." Akhirnya, Usair bin Razam setuju untuk pergi ke Madinah bersama rombongan Abdullah bin Rawahah. Dan seperti Abdullah, ia juga membawa 30 orang Yahudi bersamanya. Ketika kedua rombongan ini meninggalkan Khaybar dan tiba di tempat bernama Karkarah, yang berjarak 6 mil dari Khaybar, niat Usair berubah, atau jika niatnya memang sudah buruk sejak awal, maka ini adalah saat pengungkapannya. Sambil berbicara, ia dengan cerdik mengulurkan tangannya ke arah pedang Abdullah bin Unais al-Ansari, seorang sahabat terkemuka. Hazrat Abdullah segera menyadari bahwa orang yang malang ini telah berubah sikapnya. Ia segera memacu untanya ke depan, kemudian berpaling ke arah Usair dan berseru, "Wahai musuh Allah, apakah engkau bermaksud berkhianat terhadap kami?" Hazrat Abdullah bin Unais mengulangi kata-kata ini 2 kali, tetapi Usair tidak memberi jawaban dan tidak juga membela diri. Malah dia siap untuk berperang. Ini tampaknya adalah sinyal yang telah direncanakan di antara orang-orang Yahudi
bahwa jika kesempatan seperti itu muncul, mereka semua akan menyerang kaum muslim bersama-sama. Pertempuran dengan pedang pun pecah di tengah perjalanan antara Muslim dan Yahudi. Meskipun kedua kelompok sama dalam jumlah dan orang-orang Yahudi telah siap secara mental, sedangkan kaum Muslim sama sekali tidak berniat untuk berperang, namun dengan karunia Allah, meskipun beberapa Muslim terluka, tidak ada yang kehilangan nyawa. Sementara di pihak lain, semua orang Yahudi tewas sebagai akibat dari pengkhianatan mereka sendiri. Ketika rombongan sahabat ini kembali ke Madinah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu tentang keadaannya, beliau bersyukur kepada Allah atas keselamatan kaum muslim dan bersabda, "Qad najakumullahu minal qaumiz zalimin." Allah telah menyelamatkan kalian dari kaum yang zalim. Mengenai kejadian ini, beberapa sejarawan Kristen telah mengajukan keberatan bahwa seolah-olah rombongan Hazrat Abdullah bin Rawahah membawa Usair dan yang lainnya keluar dari Khaybar dengan niat untuk membunuh mereka di tengah perjalanan ketika ada kesempatan. Namun keberatan ini tidak lebih merupakan gambaran dari prasangka orang-orang Barat, mereka yang ingin mengkritik Islam, mengatakan apapun yang ada di dalam hati mereka. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak ada bukti sejarah bahwa kaum muslim pergi ke sana dengan niat ini. Bahkan jika diperhatikan, terlepas dari bukti-bukti lain, kata-kata Hazrat Abdullah bin Unais saja, yaitu, "Wahai musuh Allah, apakah engkau berniat untuk berkhianat?" Dan kemudian sabda Rasulullah SAW, yaitu, "Bersyukurlah karena Allah telah menyelamatkan kalian dari kaum yang zalim." Ini semua adalah cukup untuk membuktikan bahwa niat kaum muslim benar-benar tulus dan damai. Dan apa yang terjadi semata-mata adalah hasil dari pengkhianatan yang ingin dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi pada akhirnya, karunia Allah telah membalikkannya kepada mereka sendiri. Selanjutnya adalah Sariyah Amr bin Umayyah ad-Damri yang dikirim untuk menghadapi Abu Sufyan. Ibnu Hisham, Ibnu Katsir, dan At-Tabari mencatat Sariyah ini setelah peristiwa Raji pada tahun 4 Hijriah. Tetapi Ibnu Sa'ad mencatatnya di bawah Sariyah ini pada tahun 6 Hijriah. Zarqani juga, dengan mengutamakan pendapat Ibnu Sa'ad, membahasnya di bawah peristiwa tahun 6 Hijriah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga mencatat Sariyah ini pada tahun 6 Hijriah dalam Sirat Khatamun Nabiyyin dan menjelaskannya, yaitu, para sejarawan berbeda pendapat tentang tanggal Sariyah ini. Ibnu Hisham dan At-Tabari menyebutkannya terjadi pada tahun 4 Hijriah, tetapi Ibnu Sa'ad mencatatnya pada tahun 6 Hijriah, dan Allamah Kastalani serta Zarqani mengutamakan riwayat Ibnu Sa'ad. Oleh karena itu, saya juga mencatatnya pada tahun 6 Hijriah. Wallahu a'lam. Baihaqi juga mendukung pemahaman dari riwayat Ibnu Sa'ad, meskipun waktu pastinya tidak ditentukan. Rincian misi Sariyah ini adalah sebagai berikut. Abu Sufyan berkata kepada beberapa orang Quraisy, "Apakah tidak ada di antara kalian yang bisa membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara tiba-tiba ketika ia berjalan di pasar?" Kemudian seorang Arab pedalaman datang ke rumah Abu Sufyan dan berkata, "Kamu akan melihatku sebagai orang yang paling berani di antara semua orang. Genggamanku paling kuat, dan aku bisa berlari lebih cepat dari siapapun. Jika kamu membantuku, aku akan pergi ke sana sampai aku bisa menyerang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara tiba-tiba. Aku memiliki belati yang seperti bulu burung bangkai. Dengan ini aku akan menyerang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku akan bergabung dengan kafilah dan melarikan diri mendahului kaum itu, karena aku sangat ahli mengenal jalan." Abu Sufyan berkata, "Kamu adalah rekan kami." Lalu Abu Sufyan memberinya unta dan bekal perjalanan dan berkata, "Rahasiakanlah rencanamu." Orang itu berangkat di malam hari, dan ia menempuh perjalanan selama 5 hari.
Dan pada pagi hari ke-6, ia tiba di Harrah. Harrah adalah tanah bebatu hitam dan Madinah terletak di antara dua Harrah, satu di timur dan satu di barat. Kemudian ia menuju ke arah orang-orang, tiba di Madinah dan mulai bertanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ia diberitahu tentang di mana beliau. Ia lalu mengikat tunggangannya, lalu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di Masjid Bani Abdul Ash'al. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya orang ini bermaksud menipu. Beliau telah mengetahui niatannya, dan Allah menjadi penghalang antara dia dan niatnya. Oleh karena itu, ketika ia bergerak untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Usaid bin Huzair menariknya dari ujung dalam jubahnya sehingga belatinya terjatuh secara tiba-tiba dari tangannya. Ia mulai berteriak, 'Darahku, darahku,' yang berarti ia meminta pengampunan untuk jiwanya. Setelah ditangkap, Hazrat Usaid mencengkeram lehernya, kemudian melepaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, 'Katakanlah dengan jujur, siapa engkau?' Ia menjawab, 'Saya memohon perlindungan.' Beliau menjawab, 'Baiklah.' Ia kemudian menceritakan tentang rencananya dan apa yang telah Abu Sufyan tugaskan untuknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskannya, dan karena kebaikan beliau ini, ia masuk Islam. Ia berkata, 'Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sebelumnya tidak takut kepada siapapun. Tetapi ketika aku melihat engkau, akalku hilang dan hatiku menjadi lemah. Kemudian aku menyadari niatanku, sesuatu yang telah dicoba oleh banyak penunggang kuda, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku menyadari bahwa engkau adalah dilindungi, dan sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran, yaitu Allah Ta'ala melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasukan Abu Sufyan adalah pasukan setan.' Mendengar ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Setelah tinggal beberapa hari, orang itu meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pergi. Setelah itu tidak ada lagi riwayat tentangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Umayyah dan Salamah bin Aslam kepada Abu Sufyan bin Harb. Beliau bersabda, "Jika kalian berdua menemukannya dalam keadaan lengah, hukum matilah ia, karena ia memiliki rencana jahat. Maka jalan keluarnya adalah mengakhiri hidupnya agar pertikaian ini berakhir." Ibnu Hisham menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Jabbar bin Sakhr Ansari bersama Amr bin Umayyah. Mereka berdua berangkat hingga mendekati Mekah dan menyembunyikan kedua unta mereka di salah satu lembah Ya'jaj yang berjarak 8 mil dari Mekah. Kemudian mereka memasuki Mekah di malam hari. Hazrat Jabbar bin Salamah berkata kepada Amr, "Seandainya saja kita bisa melakukan tawaf di Baitullah dan sholat 2 rakaat." Amr menjawab, "Orang-orang ini, setelah makan malam, mereka duduk di halaman mereka. Jika mereka melihatku, mereka akan mengenaliku. Aku lebih terkenal di Mekah daripada kuda putih dan hitam." Maksudnya banyak orang yang mengenal beliau. Rekan Amr berkata, "Tidak, insya Allah kita akan pergi." Amr menuturkan, ia menolak untuk mengikuti saranku. Alhasil mereka melakukan tawaf di Baitullah dan salat. Kemudian mereka pergi dengan niat mencari Abu Sufyan. Mereka berusaha menyelesaikan tujuan mereka datang. Amr berkata, "Demi Allah, ketika kami sedang berjalan di Mekah, tiba-tiba seorang penduduk Mekah melihat dan mengenaliku." Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa orang itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang mengenalinya. Muawiyah berkata, "Demi Allah, Amr bin Umayyah pasti datang untuk suatu kejahatan. Ia memberitahu orang-orang Quraisy, sehingga mereka menjadi takut terhadap Amr dan keluar untuk mencarinya." Amr menuturkan, "Aku berkata kepada rekanku, 'Ayo cepat lari.' Kami lalu berlari kencang hingga mencapai sebuah gunung, sementara orang-orang tengah mencari kami, dan kami pun sudah naik ke gunung. Ketika para pencari putus asa, kami lalu kembali dan masuk ke sebuah gua di gunung. Kami menghabiskan malam di sana,
dan mengumpulkan batu-batu yang disusun di sekeliling kami. Ketika pagi tiba, seorang pria Quraisy mendekati kami. Menurut Ibnu Sa'ad, ia adalah Ubaidullah bin Malik bin Ubaidullah At-Taimi, sedangkan menurut Ibnu Ishaq, ia adalah Utsman bin Abdullah. Menuturkan, ia menunggang kudanya di sekitar gua, sementara kami ada di dalam gua. Saya berpikir, jika ia melihat kami, ia akan berteriak, lalu kami akan tertangkap dan dibunuh. Amr menuturkan, saya memiliki belati yang telah saya siapkan untuk Abu Sufyan. Saya keluar dan menikam dada orang itu. Orang itu berteriak, dan orang-orang Mekah mendengar teriakannya. Saya kembali ke gua, sementara itu orang-orang berlari menghampiri korban yang sedang sekarat. Orang-orang bertanya siapa yang melukainya, dan ia menjawab, Amr bin Umayyah. Lalu orang itu pun meninggal, tanpa sempat memberitahu lokasi kami. Dalam riwayat lain tertera, bahwa ketika orang itu menemukan Hazrat Amr, ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk memberitahu tempat Hazrat Amr. Hazrat Amr bin Umayyah menuturkan, saya berkata kepada rekan saya, berlarilah dan selamatkanlah diri dan pergilah ke untamu. Setelah itu, saya pergi hingga mencapai Zajnan, sebuah gunung yang berjarak 12 mil dari Mekah. Saya berlindung di sebuah gua di gunung tersebut. Kemudian saya melanjutkan perjalanan hingga tiba di Arj, sebuah lembah antara Mekah dan Madinah, tempat kafilah biasa berhenti. Lalu saya melanjutkan perjalanan dengan berkuda hingga tiba di Naki, sebuah tempat yang berjarak 2 malam perjalanan dari Madinah. Di dalam sirat Ibnu Hisham tertera, di sana Hazrat Amr bertemu 2 orang musyrik Quraisy yang dikirim sebagai mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Hazrat Amr menuturkan, saya meminta mereka untuk menyerah sebagai tawanan, tetapi mereka menolak. Saya membunuh salah satu dari mereka dengan anak panah, dan yang lainnya menyerah. Saya mengikatnya dan membawanya ke Madinah. Setelah sebelumnya bertempur dan saling menembak anak panah. Akhirnya, Amr bin Umayyah melaporkan semua kejadian kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya. Kemudian beliau SAW mendoakan kebaikan untuk Hazrat Amr bin Umayyah. Mengenai misi ini, ada beberapa riwayat yang berbeda. Ibnu Hisham, Ibnu Katsir, dan Tabari menyebutkan bahwa misi ini terjadi pada tahun 4 Hijriah dan menyebutkan tentang peristiwa menurunkan jenazah Hazrat Khubayb bin Adi dari kayu. Hazrat Khubayb telah ditawan dalam peristiwa Raji dan dijual di Mekah, dan Quraisy telah mensyahidkannya dengan mengikatnya di atas kayu. Namun, Ibnu Sa'ad tidak menyebutkan tentang menurunkan jenazah dalam kaitannya dengan Sariyah Amr bin Umayyah ini. Dan riwayat Ibnu Sa'ad tampaknya lebih akurat dalam hal ini, karena ada riwayat lain di dalamnya tentang pengiriman suatu kelompok untuk menurunkan jenazah Hazrat Khubayb. Zarqani juga mengambil pendapat yang sama dan menulis di akhir pembahasan tentang Sariyah Amr bin Umayyah bahwa Rasulullah SAW mengutus Hazrat Zubair dan Miqdad untuk menurunkan jenazah Khubayb bin Adi. Mengenai hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga menulis dalam sirat Khatamun Nabiyyin bahwa dalam pembahasan tentang Sariyah Amr bin Umayyah, tidak ada penyebutan tentang peristiwa menurunkan jenazah Hazrat Khubayb dari kayu. Beliau menjelaskan rinciannya sebagai berikut. Ingatan akan kegagalan yang memalukan dalam Perang Ahzab telah membakar Quraisy Mekah, dan secara alamiah, api kemarahan ini lebih banyak dirasakan oleh Abu Sufyan, yang merupakan pemimpin Mekah dan telah mengalami kehinaan besar dalam Perang Ahzab.
Untuk beberapa waktu, Abu Sufyan terus terbakar dalam api ini secara diam-diam. Tetapi akhirnya, keadaan ini telah melampaui batas kesabarannya, dan api tersembunyi ini mulai menampakkan diri. Secara alamiah, kebencian terbesar kaum kafir, bahkan sebenarnya kebencian utama mereka, adalah terhadap diri Rasulullah SAW. Karena itu, Abu Sufyan mulai berpikir bahwa ketika semua strategi dan tipu daya terbuka tidaklah berhasil, mengapa tidak mengakhiri Muhammad SAW melalui cara yang sembunyi-sembunyi? Ia tahu bahwa tidak ada pengawalan khusus di sekitar Rasulullah SAW. Bahkan kadang-kadang beliau berjalan tanpa perlindungan, berkeliling di jalan-jalan kota, datang ke masjid setidaknya 5 kali sehari untuk sholat. Dan dalam perjalanan, beliau bergerak dengan sangat bebas dan tanpa rasa takut. Kesempatan apalagi yang lebih baik untuk seorang pembunuh bayaran? Begitu pemikiran seperti ini muncul, Abu Sufyan mulai diam-diam mematangkan rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika ia sudah mantap dengan rencananya, suatu hari ia menemukan kesempatan dan berkata kepada beberapa pemuda Quraisy yang sesuai dengan tujuannya, "Apakah tidak ada di antara kalian seorang pemberani yang bisa pergi ke Madinah dan diam-diam menghabisi Muhammad SAW? Kalian tahu Muhammad berjalan secara terbuka di jalan-jalan Madinah." Para pemuda itu mendengar ide tersebut dan menyukainya. Belum beberapa waktu lama berlalu, seorang pemuda Arab pedalaman datang kepada Abu Sufyan dan berkata, "Aku telah mendengar usulanmu dan aku siap untuk ini." Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Hazrat Mirza Bashir Ahmad juga menjelaskan kejadian ini. Pemuda itu juga mengatakan, "Aku adalah orang yang berani dan berpengalaman, memiliki cengkeraman yang kuat dan serangan yang cepat. Jika kamu menugaskanku dan membantuku, aku siap pergi untuk membunuh Muhammad SAW. Aku memiliki belati yang akan tersembunyi seperti bulu burung bangkai pemburu. Aku akan menyerang Muhammad SAW dan kemudian melarikan diri bergabung dengan kafilah, dan kaum muslim tidak akan bisa menangkapku. Aku juga sangat mengenal jalan-jalan Madinah." Abu Sufyan berkata, "Cukup, kaulah orang yang kami cari." Kemudian Abu Sufyan memberinya unta yang cepat dan perbekalan, dan mengingatkannya untuk menjaga rahasia ini. Setelah meninggalkan Mekah, orang ini bersembunyi di siang hari dan berjalan di malam hari menuju Madinah. Ia tiba di Madinah pada hari ke-6 dan langsung menuju Masjid Bani Abdul Ashhal sambil mencari tahu keberadaan Rasulullah SAW. Beliau sedang berada di sana saat itu. Karena pada saat itu banyak orang baru yang datang ke Madinah, tidak ada Muslim yang mencurigainya. Namun, begitu Nabi SAW melihatnya mendekat di masjid, beliau bersabda, "Orang ini datang dengan niat yang buruk." Mendengar kata-kata ini, ia malah bergerak lebih cepat ke arah Nabi SAW. Tetapi seorang pemimpin Ansar, Hazrat Usaid bin Huzair, segera menangkapnya dan dalam pergumulan itu, tangannya menyentuh belati yang disembunyikannya, sehingga orang itu berteriak, "Darahku, darahku." Di sini ditambahkan rincian bahwa Hazrat Usaid tidak hanya menarik jubahnya, tetapi benar-benar mencoba untuk menangkapnya, yang menyebabkan belatinya terjatuh. Orang itu kemudian berteriak meminta pengampunan. Setelah ia ditaklukkan, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Siapa kamu sebenarnya dan apa sebenarnya tujuanmu datang?" Ia berkata, "Ampuni nyawaku, aku akan menjelaskannya." Kemudian ia menceritakan seluruh kisahnya seperti yang telah disebutkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Kamu akan diampuni." Orang itu berkata, "Abu Sufyan menjanjikan hadiah yang sedemikian besar." Setelah itu, orang itu tinggal beberapa hari di Madinah dan kemudian dengan sukarela masuk Islam
dan bergabung dengan para sahabat setia Rasulullah SAW. Rencana berdarah Abu Sufyan ini membuat semakin penting untuk mengetahui niat dan rencana orang-orang Mekah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengutus dua sahabat beliau, Hazrat Amr bin Umayyah Ad-Damri dan Salamah bin Aslam ke Mekah. Karena adanya rencana pembunuhan dari Abu Sufyan ini dan tindakan berdarahnya sebelumnya, maka mereka diberi izin untuk mengakhiri musuh Islam ini jika mendapatkan kesempatan. Namun, ketika Umayyah dan rekannya tiba di Mekah, orang-orang Quraisy telah menjadi waspada dan kedua sahabat ini harus menyelamatkan diri dan kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dua mata-mata Quraisy yang dikirim oleh para pemimpin Quraisy untuk memata-matai pergerakan kaum muslim dan mengumpulkan informasi tentang keadaan Rasulullah SAW. Tidak mengherankan jika rencana ini juga mungkin merupakan pendahuluan dari suatu rencana berdarah Quraisy yang lain. Namun berkat karunia Allah, Hazrat Umayyah dan Salamah mengetahui kegiatan mata-mata mereka. Para sahabat itu mencoba menangkap mata-mata tersebut, tetapi mereka melawan. Dalam pertempuran yang terjadi, satu mata-mata terbunuh dan yang lainnya ditawan. Sisanya insya Allah akan dilanjutkan. Saya terus menganjurkan untuk banyak berdoa bagi keadaan di Pakistan. Sekarang kadang-kadang kekerasan menjadi sangat parah, dan tampaknya para aparat dan pemerintah telah menjadi mainan di tangan para ulama ekstremis. Dulu banyak berita bahwa menara masjid atau mihrab dihancurkan. Mereka sebelumnya melakukan hal ini. Tetapi baru-baru ini, di Daska, dengan alasan pembangunan jalan, mereka mengirim pemberitahuan mengatakan akan mengambil sebagian lahan dan membersihkannya dengan bulldozer. Area ini mencakup sebagian kecil tempat wudhu dan fasilitas masjid lainnya. Tetapi ketika akhirnya mereka datang dengan bulldozer, atas perintah para mullah, mereka justru menghancurkan seluruh masjid. Masjid ini adalah bangunan lama yang sudah dibangun sebelum partisi India-Pakistan dan mungkin dibangun oleh Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Bagaimanapun, mereka sekarang telah melampaui batas. Hanya Allah Ta'ala yang dapat mengatur cara untuk segera menangkap mereka dan membalikkan tipu daya mereka kepada mereka sendiri. Oleh karena itu, para Ahmadi, khususnya Ahmadi di Pakistan, harus banyak berdoa dan memperhatikan hal ini. Begitu juga mengenai perjanjian yang sedang berlangsung tentang Palestina. Kadang dikatakan sudah selesai, kadang dikatakan belum. Setelah perjanjian pun masih terjadi insiden. Beberapa orang telah memperlihatkan kegembiraan yang tidak pada tempatnya. Tetapi mereka harus memahami bahwa kekuatan-kekuatan Dajjal tidaklah dapat dipercaya. Mereka mengatakan satu hal, tetapi melakukan hal lainnya. Jadi tidak perlu terlalu yakin. Oleh karena itu, kaum muslim membutuhkan doa dan umat muslim harus berusaha mendapatkan hak-hak mereka dengan menggunakan akal sehat. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada segenap umat muslim. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa almarhum dan kemudian memimpin sholat jenazah. Pertama adalah Tuan Syekh Muhammad Ahmad Sahib, Nazir Diwan di Rabuah di Sadar Anjuman Ahmadiyah. Beliau wafat 11 Januari di usia 77 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum seorang musi dan Ahmadi keturunan. Kakeknya, Syekh Muhammad Din Sahib, melakukan baiat pada tahun 1938. Beliau berasal dari Katunanggal, Tehsil Batala, distrik Gurdaspur. Setelah memperoleh gelar BA, Syekh Mubarak Sahib mengabdi sebagai guru di Talimul Islam High School selama sekitar 15 tahun dari tahun 1966 hingga 1981. Selain itu, setelah sekolah diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1973, beliau juga mengajar di beberapa sekolah pemerintah lainnya. Lama masa pengabdian beliau kepada jemaat adalah 40 tahun. Beliau mempersembahkan wakaf kepada Hazrat Khalifatul Masih ketiga rahimahullah pada tahun 1982.
Huzur lalu menerimanya. Kemudian pada tahun yang sama, Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala menugaskan beliau sebagai naib wakil dalam perayaan Yubili 100 tahun jemaat. Beliau kemudian mendapat taufik berkhidmat sebagai naib wakilul mal, additional nazir Baitul Mal, Sadar Anjuman Ahmadiyah, kemudian sebagai nazir Baitul Mal, dan setelah itu sebagai nazir Diwan, nazir Ristanata untuk kurun waktu yang lama. Beliau juga mendapat berbagai pengkhidmatan di badan-badan seperti Qaid Ansarullah dan Muhtamim Khudamul Ahmadiyah. Keponakan dan menantu beliau, Tuan Ahsan Mahmud Sahib, yang merupakan seorang mubalik, mengatakan, beliau selalu menasihatkan kepada para mubalik untuk selalu mempertahankan hubungan yang tulus dan setia dengan khilafat dan jangan mencampuri urusan keuangan. Beliau sangat memberikan perhatian yang khusus terhadap solat dan berusaha melaksanakannya di masjid hingga akhir hayat, serta selalu menekankan pentingnya hubungan yang erat dengan khilafat dalam pertemuan-pertemuan jemaat maupun pertemuan pribadi. Beliau selalu berdoa agar anak keturunan beliau tetap terhubung erat dengan khilafat. Beliau juga mengatakan bahwa beliau selalu menulis segala sesuatu kepada Hazrat Khalifatul Masih, tidak menyembunyikan apapun, dan bahkan jika ada kesalahan, beliau tetap menuliskannya agar bisa diperbaiki dan beliau bisa mendapatkan manfaat dari itu. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau menjalankan wakafnya dengan sangat baik. Saya pun melihatnya sendiri. Beliau bekerja dengan saya ketika saya juga berada di anjuman. Beliau selalu menjadi teladan dalam mengutamakan agama di atas dunia. Beliau menjalani kehidupan dengan kesederhanaan dan memberikan waktu sepenuhnya. Seringkali beliau melakukan kunjungan, lalu hadir di kantor, dan di sore hari berangkat lagi untuk kunjungan berikutnya. Beliau selalu berusaha untuk mendapatkan kesempatan untuk berkhidmat. Ketika anak-anak beliau menyarankan untuk beristirahat karena beliau sakit, beliau berkata, pensiun saya hanya akan terjadi saat kematian saya. Para karyawan di kantor juga sangat senang dengan beliau. Mereka mengatakan bahwa beliau selalu memperhatikan mereka. Beliau selalu mengkaji setiap masalah dan berusaha untuk memenuhinya, termasuk kebutuhan pribadi para karyawan di kantor. Mereka juga menulis bahwa beliau sangat gemar membaca dan mereka melihat beliau selalu membaca di rumah. Beliau telah mempelajari secara mendalam buku-buku dan ceramah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan selalu mendorong anak keturunan beliau untuk melakukan hal yang sama. Beliau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan dan ketentuan jemaat, serta kemampuan mengambil keputusan. Allah Ta'ala telah menganugerahi beliau dengan banyak kemampuan. Ketika ada revisi peraturan Anjuman Ahmadiyah, beliau juga menjadi anggota komite dan memberikan pendapat yang sangat baik. Inspektur Baitul Mal Karachi, Syed Daud Ahmad mengatakan, selama 23 tahun bekerja di bawah pengawasan Tuan Syekh di Nazarat Mal Ahmad, beliau mengatur pekerjaan mereka dengan cara yang sangat baik. Di mana ada kesalahan, beliau menjelaskan. Ketika mereka melakukan pekerjaan dengan baik, beliau memberikan motivasi. Setiap karyawan di kantor merasa memiliki hubungan yang khusus dengan Tuan Syekh. Beliau selalu memperhatikan masalah rumah tangga maupun bidang pekerjaan dan berusaha membantu sebisa mungkin. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmat kepada beliau. Beliau meninggalkan 4 putri, 1 putra, dan 1 istri. Kedua adalah Tuan Muhammad Munir Adelbi Sahib dari Qatar. Baru-baru ini wafat di usia 76 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau meninggalkan 3 putra dan 1 putri yang semuanya tinggal di Qatar. Tuan Muslim Darubi menuturkan bahwa melalui almarhum, beliau dan saudaranya menerima Ahmadiyah
Almarhum adalah mubalik yang aktif, pembicara yang berpengetahuan luas, dan penulis ilmu-ilmu pertabligan jemaat. Beliau baiat pada awal 1984, dan setelah bertemu dengan Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah, beliau tinggal di London untuk waktu yang lama dan menerjemahkan beberapa program Liqoma Al-Arab dan program lainnya. Beliau menulis lebih dari 10 buku, 7 diantaranya berisi tentang tablik jemaat Ahmadiyah. Meskipun masuk jemaat di akhir, beliau melakukan banyak pengkhidmatan. Di jemaat Syariah, beliau berkhidmat sebagai sekretaris tablik dan sekretaris tarbiyat. Puluhan orang yang baiat melalui beliau. Ahmadiyah masuk ke desa Musyrab pun melalui beliau. Karena hal ini, para penentang jemaat pernah membakar mobil beliau. Karena perdebatan dan pertemuan tablik beliau, ada keluhan dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan beliau dan beberapa orang dari desa Musyrab dipenjara selama beberapa bulan pada tahun 1989 oleh pemerintah sebelumnya. Setelah keadaan di Syria memburuk, beliau pindah ke Qatar bersama anak-anak beliau. Ketua Jemaat Syariah, Tuan Wasim Sahib, beliau menulis banyak buku yang memperkaya perbendaharaan jemaat. Beliau menyajikan ajaran-ajaran jemaat dengan cara yang sederhana dan jelas, sehingga banyak orang yang masuk jemaat melalui perantaraan beliau. Tuan Basil Adelby menuturkan, beliau menjalani seluruh kehidupan dalam khidmatan kepada jemaat dan mencintai khilafat. Beliau menerjemahkan untuk Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Beliau adalah mujahid Ahmadiyah yang mengorbankan kehidupan beliau untuk tablik dan penyebaran Ahmadiyah dan menjadi perantara bagi banyak orang menjadi Ahmadi di Syria. Beliau juga melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk bertablik. Di tahun 2013, karena krisis di Syria, beliau pindah ke Qatar dan terus menulis tentang Ahmadiyah dan khilafat di Facebook dan menjalin kontak dengan mereka yang tertarik. Beliau adalah pembicara yang fasih dan memiliki pemahaman mendalam tentang bukti-bukti kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga menerjemahkan banyak buku dari bahasa Inggris ke bahasa Arab dalam membela dan menunjukkan keagungan khilafat. Beliau mengorbankan diri, bahasa, pena, dan kehidupan beliau untuk tablik dan membela Ahmadiyah. Karena keyakinannya pada pendiriannya, beliau harus menanggung banyak kesulitan dari keluarga dan masyarakat Damaskus. Seorang menuturkan, saya diperkenalkan kepada Ahmadiyah melalui Tuan Adelby. Tuan Khalid Azam Saib mendapatkan sebuah buku almarhum tentang Dajjal dari suatu tempat. Saya sangat menyukai buku ini dan mengubah semua pemahaman saya. Setelah itu saya membaca buku beliau tentang Qatle Murtad, hukuman mati untuk orang-orang yang murtad, dan tentang jin, lalu menghubungi beliau melalui telepon. Kemudian saya dan Tuan Khalid Azam baiat. Ketika almarhum mengetahui hal ini, beliau sangat gembira. Dr. Imran Rahman Sahib, Sadar Jemaat Qatar, mengatakan beliau sangat rendah hati dan selalu mempertahankan hubungan yang erat dengan nizam jemaat. Kecintaan dan ketaatan beliau kepada khilafat sangatlah luar biasa. Beliau mendengarkan khutbah dan program lainnya melalui MTA dan sering mengungkapkan hal ini. Beliau selalu terdepan dalam pengorbanan harta dan selalu memastikan bahwa canda beliau dibayar terlebih dahulu. Beberapa hari sebelum wafat, beliau mengundang saya, Pak Mubalik, dan Sekretaris Mal ke rumah beliau untuk mengambil canda wakfi jadid beliau. Suatu saat, karena laporan palsu, beliau juga pernah dipanggil oleh aparat keamanan di sana, tetapi kemudian dibebaskan. Ini bukan terjadi di Qatar. Ini adalah peristiwa lama yang terjadi tahun 1988 di Syria. Ini adalah peristiwa yang terjadi di Syria. Kemudian, seseorang menulis tentang beliau
bahwa beliau beberapa kali diundang ke program TV Syria. Di sana beliau berdebat dengan ulama terkemuka tentang larangan hukuman mati untuk murtad dalam Islam. Karena hal ini, beliau menerima ancaman pembunuhan. Beberapa di antaranya dipublikasikan secara online. Beliau juga mengelola halaman Facebook yang di dalamnya beliau membagikan kutipan dari tulisan-tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam yang diikuti oleh Ahmadi maupun non-Ahmadi. Beliau menghabiskan seluruh kehidupan beliau hingga nafas terakhir beliau dengan tetap teguh dengan kata-kata beliau. Perhatian utama beliau adalah menyampaikan pesan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan menyebarkan agama Allah yang benar di dunia. Dimanapun ada kesempatan, beliau tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengarahkan percakapan kepada Ahmadiyah dan kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam serta pesan beliau. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmat kepada beliau, menjaga anak keturunan beliau tetap teguh dalam amal kebaikan, dan meninggikan derajat beliau. Ketiga adalah Tuan Abdul Bari Tarik, yang merupakan kepala bagian komputer Waqf Jadid Rabuah. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadr Waqf Jadid menulis, Ahmadiyah masuk ke keluarga beliau melalui buyut beliau, Tuan Chaudhry Muhammad Yar dari Gatialian, distrik Sialkot, yang menerima Ahmadiyah dengan baiat melalui surat pada tahun 1903. Kakek almarhum, Tuan Chaudhry Gulam Kadir, adalah Ahmadi sejak lahir. Beliau memperoleh gelar MSc Ilmu Komputer dan bekerja di Karachi. Kemudian beliau terkena kanker dan sembuh. Tetapi kanker kambuh lagi. Beliau menulis surat kepada Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah. Lalu Huzur rahimahullah mengirimkan obat homeopati dan menyarankan pengobatan homeopati. Beliau juga mengajukan permohonan wakaf yang kemudian disetujui oleh Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala, dan beliau ditugaskan di Tarik Jadid, kemudian dipindahkan ke Waqf Jadid. Selain mengkomputerisasi semua kantor dan lembaga jemaat lainnya, beliau juga mendapat taufik mengkomputerisasi Rumah Sakit Jemaat Ahmadiyah di Kano di Nigeria dan Rumah Sakit Ahmadiyah di Benin. Dokter dari Kano menulis bahwa ketika mereka ingin mengkomputerisasi yang biayanya jutaan dan perkiraan termurah pun mencapai ribuan dolar, namun beliau datang dan tinggal selama sebulan menyelesaikan semua pekerjaan dengan biaya yang minimal. Beliau meninggalkan ibu, istri, 1 putra, 5 saudara laki-laki dan saudara perempuan. Beliau berjanji akan mewakafkan diri jika sembuh dari penyakit. Beliau lalu mewakafkan diri setelah sembuh dan kemudian bekerja tanpa pamrih selama 21 tahun masa wakaf. Beliau bekerja siang dan malam dan memberikan teladan yang patut ditiru oleh para wakifin. Beliau juga berkhidmat sebagai kaid di Ansarullah Markaziyah dan sedang bersiap pergi ke sana ketika beliau terkena serangan jantung dan wafat. Dr. Sultan Sahib, Sadr Ansarullah menuturkan, beliau sangat setia kepada nizam jemaat dan khilafat dan memenuhi wakafnya dengan penuh kesetiaan. Beliau hanya merasa bahagia ketika sibuk dalam pengkhidmatan agama dan merasakan ketentraman dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ketika seseorang menyarankan agar beliau mengambil bayaran untuk software yang beliau buat, beliau menjawab, "Saya adalah wakaf zindagi dan saya hanya akan mengharapkan balasan dari Allah." Seperti yang saya sampaikan, beliau memenuhi tuntutan wakaf dengan baik, memiliki keyakinan yang penuh pada berkat-berkat wakaf,
dan telah berjanji untuk berkhidmat hingga nafas terakhir, dan hal ini telah beliau penuhi. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan ampunan kepada beliau. और वक्फ की बरक़ात पर कामिल यकीन था और आखिरी सांस तक खिदमत करने का अहद किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। अल्लाह ताला उनसे रहम और मग़फ़िरत का सलूक फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.